Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan para mahasiswa dimanapun Anda berada, mahasiswa Universitas Terbuka Program Studi Sistem Informasi. Pada materi kali ini, materi kita yang berjudul terkait dengan konsep sistem informasi, meliputi perkembangan perangkat keras komputer, jenis-jenis sistem komputer, hingga komponen dasar dalam sebuah sistem komputer. Dan pada pertemuan kelima kali ini, kita akan membahas secara eh, gamblang ya, bagaimana teknologi sistem informasi ini dapat berkembang dengan baik. Dan mari kita mulai pahami lebih lanjut bagaimana teknologi komputer itu terus berkembang dan berperan penting dalam sistem informasi. Yang pertama adalah kita bisa nanti akan mengkaji bagaimana secara singkat terkait dengan perangkat komputer, ya. Di mana perangkat komputer ini menjadi poin tersendiri ataupun kita kenal sampai saat ini ada laptop, ada PC, dan itu pun mendapatkan berbagai macam perubahan-perubahan yang signifikan. Perangkat keras komputer yang kita kenal saat ini ya, atau PC yang saat ini kita kenal, ataupun laptop yang saat ini kita pakai untuk mengerjakan tugas, itu memiliki ataupun melalui berbagai macam proses yang sangat panjang. Dimulai dari kita mulai dari mesin hitung ataupun mungkin kalau kita sebagai abakus ya, lalu muncul mesin mekanis seperti Blaise Pascal ya pada tahun 1642 hingga teknologi komputer modern nih, yang semakin canggih. Nah, perjalanan ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi itu memiliki perkembangan yang cukup pesat. Nah, kita bisa melihat adanya laptop sekarang, PC, tablet ya yang kita gunakan saat ini itu merupakan bagian dari upaya inovasi-inovasi untuk mengembangkan sebuah sistem informasi. Nah, jenis-jenis informasi, sistem informasi itu ada sistem komputer mikro ya, seperti laptop yang saat ini kita ketahui, ada sistem mid range ya, itu ada server dan juga jaringan perusahaan. Sebagaimana sistem mid range ini adalah server yang mampu menangani berbagai aplikasi bisnis berskala besar gitu kan. Jenis-jenis sistem informasi ini sering digunakan sebagai pusat jaringan di boleh boleh. Ya, nah, ini sistem informasi ini memiliki jaringan yang cukup besar ya, melayani internet, gitu kan, terus nanti berbagai aplikasi industri. Nah, sistem yang kedua adalah sistem mainframe ya. Mainframe ini adalah komputer dengan kapasitas besar ya, dan memang cepat, bertenaga tinggi, dan juga sistem ini biasanya dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar seperti instansi pemerintah untuk menangani pengolahan data dalam skala besar. Ya, contohnya kalau kita saat ini ya server yang skala lebih besar. Nah, berikutnya adalah superkomputer, ya. Dan ini superkomputer ini adalah sistem komputer dengan kemampuan dengan pemrosesan data yang lebih tinggi dan juga lebih cepat dibandingkan dengan beberapa sistem-sistem sebelumnya. Dan secara kompleksitas itu kita bisa meramal cuaca dengan prediksi cuaca, kita bisa melakukan riset-riset ilmiah di dalamnya sampai kepada aplikasi militer. Nah, nanti di dalam materi kita ada konsep dasar sistem komputer. Di situ nanti rekan-rekan semua akan membahas mengenai sistem sebagai sistem komputer itu terdiri dari berbagai macam komponen ya, yaitu ada sistem input atau masukan, pemrosesan, sistem output, nanti ada penyimpanan dan juga ada kontrol. Untuk input sendiri dilakukan melalui perangkat seperti keyboard ya. Teman-teman tahu keyboard ya untuk mengetik, ada mouse, dan itu adalah sistem untuk inputnya. Ada webcam, handycam seperti ini adalah inputnya. Dan juga ada pemrosesan melalui CPU ataupun Center Processing Unit ya. Nanti untuk keluarannya ini itu muncul layar yang akan kita gunakan. Nah, itu layar printer kita cetak. Maka itulah bagian dari eh, media-media untuk luaran. Dan untuk penyimpanan ada hard disk. Ya, kalau kita teman-teman mengetahui ada hard disk, ada juga nanti sekarang itu menggunakan drive ya, pakai Google Drive ataupun pakai beberapa vendor lainnya yang mereka menggunakan penyimpanan atau yang sering disebut sebagai cloud ya. Jadi
Kalau rekan-rekan pakai Android, nah kita bisa menggunakan Android Cloud. Atau yang menggunakan Apple, produk Apple seperti iPhone itu pakai iCloud dan lain sebagainya. Nah, ini adalah beberapa media penyimpanan yang sekarang lebih mutakhir. Nah, semua komponen ini bekerja sama dengan baik dan memastikan agar semua data diproses dengan baik. Nah, nanti rekan-rekan semua akan mempelajari terkait dengan peripheral komputer. Nah, peripheral komputer itu tadi sudah disebutkan ada keyboard, ada mouse, ada output seperti monitor dan lain sebagainya, gitu kan. Dan ini adalah bagian-bagian dari peripheral komputer yang nanti rekan-rekan semua ketahui. Nah, para mahasiswa program studi sistem informasi Universitas Terbuka, mungkin itu ya sedikit narasi awal terkait dengan materi kita kali ini. Bagaimana sejarah komputer itu berjalan dengan baik dari awal sampai akhir dengan proses yang cukup panjang. Dan semoga materi-materi ini dapat Anda serap dengan baik. Dan bagaimana pentingnya teknologi komputer ini dapat dirasakan oleh kita semua. Nah, dengan demikian, selamat belajar rekan-rekan semua di Universitas Terbuka. Silakan memberikan komentar dari diskusi-diskusi yang sudah diberikan, selesaikan tugas dengan baik. Mungkin itu sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.